Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya dengan Mama Alesa Channel. Terima kasih banget nih sebelumnya buat teman-teman yang pastinya yang udah mau klik video aku. Semoga teman-teman gak pernah bosen dengan video-video aku ya. Nah oke mam, jadi setiap harinya seperti inilah ya kalau rumah, apalagi kalau aku nih pulang dari jualan gitu kan. Aku pergi jualan dari jam setengah 4 pagi, itu pulang-pulang biasanya jam 8. Kalau masuk rumah itu biasanya jam 9 karena aku biasanya nungguin tukang sayur dulu. Nah kondisinya seperti ini nih mam, rumah pabulatak, apalagi di dalam ada bocil gitu, apalagi kalau misalnya ditinggal ayahnya sip satu, udah deh rumah berantakan banget gitu. Si kakak itu anak aku yang umur 8 tahun, dia itu bisa masak telur sendiri. Alhamdulillah ya, udah aku liatin sih itu dia bisa masak sendiri telurnya, jadi tapi ya berantakan gitu deh. Nah ini aku mau beres-beresin dulu dari dapur, mulai dari dapur yang super berantakan ini dapurnya. Jadi mau aku beres-beresin dulu, aku lap-lapin dulu, nanti ke bagian depan gitu ya mam. Nah teman-teman, biasanya tuh kalau dapur ya nggak pernah enggak dilapin gitu, karena dapur itu bener-bener yang sumber dari si lengket-lengketan gitu kan. Kalau masak, tetesan dari masakan ataukah dari lauk nasi yang boleh beli itu tuh pasti lengket banget. Apalagi anak aku yang sukanya naik-naik ke atas gini, yang mau ngambil sendok atau piring gitu, jadinya tuh yang kotor banget. Jadi setiap harinya itu mau sempet atau nggak sempet, itu tuh bagian si meja dapur ini selalu aku lap-lapin ya. Nah tapi nih kalau untuk bagian kompornya palingan nggak setiap hari yang ke kolong-kolongnya gitu, paling bagian atasnya aja yang aku lap-lapin, karena bagian bawahnya itu perlu waktu yang lumayan ya. Kalau ada minyaknya gitu, tumpah-tumpahan minyak gitu, jadi sedikit lama. Jadi ya kalau misalnya aku lagi sempetnya, lumayan sempet banget gitu, baru aku lap-lapin di bagian bawahnya. Tapi kalau misalnya lagi nggak sempet-sempet banget atau lagi buru-buru, itu biasanya aku skip dulu, besoknya baru gitu. Tapi biasa sih untuk dapur harus banget keset ya. Aku sukanya itu dapur tuh jangan lunyuh gitu, makanya aku sengaja banget dipasangin stiker putih itu buat motivasi aku aja, jangan sampai kotor gitu kan. Kalau putih kelihatan banget tuh mam kotornya, makanya aku pasang stikernya warna putih kayak gini mam. Jadi kalau misalnya aku lagi jorok itu kelihatan ya, jadi kalau lagi males-males terpaksa banget harus bersih-bersih. Oh ya mam, ini si cairan yang ngebantu banget aku nih beres-beres di dapur. Itu kalau misalnya mau beres-beresin yang berminyak biar cepet keset atau biar cepet bersih gitu ya. Kayak misalnya aku masak masakan dengan bumbu yang lumayan lengket, itu tuh yang dibersihinnya cepretan-cepretan itu ngomongnya gimana sih ya mam, cepretan-cepretan si bumbu itu jadi gampang banget dibersihinnya. Makanya tuh aku tuh yang nggak pernah stokannya nggak pernah kosong gitu, jadi tuh selalu ada stokannya, karena di sini lumayan nyarinya susah ya, lumayan langka juga untuk si pembersih yang anti minyak itu. Kalau di Alfamart sih banyak sih ya, kayak buat pembersih kaca, terus kalau yang kayak gitu tuh jarang-jarang, jadinya aku nyarinya sedikit jauhan. Oke, untuk di area dapurnya udah selesai teman-teman. Sekarang aku berpindah ke ruang tidur yang ada di kontrakan bagian tengah. Oh iya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang baru mampir di channel aku. Jadi aku tuh rumah tangganya masih ngontrak ya, di kontrakan 3 petak gitu. Jadi kayak ginilah ya mam kondisi kontrakan aku yang sebenarnya. Jadi jauh banget sih dari kata-kata estetik, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting bersih, nyaman buat tidur, udah gitu aja nomor satu buat aku. Nah maaf banget nih sebelumnya kalau misalnya si sarung kasur aku ini kelihatannya kusem, karena emang ada 2 aja yang sarung ada bed covernya. Untuk bagian depan ini aku pakainya bed cover gitu, karena kasur lipetan ini kalau diinjak bagian lipetannya itu cepet sobek kalau nggak pakai bed cover gitu. Udah ada beberapa sarung aku yang aku pakein ke kasur ini terus pada sobek-sobek itu, tapi kondisinya masih bagus banget mam, jadi sayang deh. Jadi aku pakeinnya ya udah si bed cover aja, dan bed cover aku cuma punya 2, yang hijau sama yang pink ini aja. Jadi maaf banget ya mam kalau misalnya pemandangannya kurang enak dilihat. Next nanti kalau misalnya emang punya rezeki lebih, aku bakalan beli lagi ya mam bed covernya. Oke mam, untuk bagian depan, bagian tengah ini udah selesai semua aku beres-beresnya. Sekarang tinggal bagian nyapu-nyapunya aja. Jadi kalau misalnya udah beres semua nih, aku lap-lapin dari atas gitu. Barulah aku apa sih namanya, sapu-sapu dari belakang ke depan, karena emang kontrakan aku itu nggak ada pintu belakangnya ya.
Jadi dari belakang ke depan, nanti untuk ngepelnya dari depan ke belakang gitu gantian. Tapi untuk kali ini ngepelnya malam aja. Jadi sekarang aku mau beres-beres, sapu-sapu, terus mau jemur baju, mau masak, masih banyak banget kegiatannya. Oh ya, gimana nih kabarnya Mam dan teman-teman semua? Semoga sesuai dengan harapan kita semuanya, Mam dan teman-teman itu selalu sehat, tetap semangat, dan selalu dilancarkan rezeki juga segala urusannya ya Mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya itu harapan kita semua sebagai ibu-ibu ya Mam. Apapun kondisinya pengennya dilancarkan aja gitu. Apalagi kita yang emak-emak pengennya sehat-sehat aja tanpa ada sakit. Ya karena gitulah, kalau misalnya seorang ibu sakit itu pastinya rumah akan berantakan gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang punya anak-anaknya masih kecil, masih sekolah, itu tuh yang harus banget kita rawat gitu. Kalau bukan kita siapa lagi sih ya Mam. Misalnya suami juga nggak bisa setiap waktu kayak kita kan. Suami itu pastinya di tempat kerja gitu, dari pagi pulang sore, dari sore pulang malam, dari malam pulang ke pagi lagi, dan mereka juga pengennya istirahat. Jadi untuk rumah pastinya yang handle kita semua. Nah oke nih, aku jemurin baju. Aku tuh sering banget cuci baju terus jemurin juga gitu dengan cucian yang segitu banyaknya. Padahal ini tuh cuma beberapa hari doang, 2-3 hari aja, tapi cuciannya udah banyak banget. Karena emang kegiatan aku, anak-anak aku, suami aku juga banyak. Jadi untuk baju tuh yang gampang banget banyak. Oke Mam, untuk jemur-menjemurnya udah selesai, kita balik lagi ke dapur nih. Jadi kali ini aku mau masak ya, masak lagi nih sayur-sayuran aja kesukaannya anak-anak aku. Jadi kali ini aku mau masak sayur oyong sama jagung gitu, terus bikin perkedel juga, terus ada orek juga. Tadi sih untuk oreknya aku beli di teteh aku. Jadi aku masaknya sih untuk sayur ya, sayur oyong pakai jagung sama perkedel kentang gitu. Nah teman-teman, biasanya tuh aku kalau masak dari pulang jualan gitu jam 8, itu tuh beres-beres rumah, masak, nggak kerasa banget waktunya udah siang aja ya. Kepala aku sebenarnya pusing, jam-jam segini udah ngantuk banget pengen tidur, tapi nggak bisa karena kerjaan rumah tuh masih banyak. Jadinya aku mau selingi dengan ngopi dulu ya. Ini kopi favorit aku banget karena biarpun nggak pakai gula rasanya masih tetap enak. Jadi ini kopi yang setiap harinya aku minum. Oke Mam, ceritanya ini udah aku cuciin, terus kentangnya udah aku gorengin gitu. Jadi aku mau bikin perkedel ya. Nah ini untuk cabai bawangnya, bawang merah, bawang putihnya itu aku goreng dulu biar lebih wangi aja pas aku bikin perkedel. Itu kentangnya aku beli setengah kiloan gitu, terus aku pakein bawang merah, bawang putih yang udah digoreng, daun bawang sama seledri juga yang udah aku iris-irisin. Jadi aku nggak pakai cabai sama sekali ya, biar anak aku bisa makan. Tapi tadi aku pakein lada sedikit. Sebenarnya untuk bikin perkedel kayak gini itu lebih enak kalau ladahnya yang terasa ya. Nah ini juga bawang-bawangannya aku goreng dulu biar rasanya jadi lebih wangi aja gitu perkedelnya. Memang perkedel itu sebenarnya rasanya enak ya, enak banget, malah aku suka banget sama yang namanya perkedel. Cuma yang bikin malesnya itu cara buatnya ya, lumayan banyak prosesnya juga gitu. Kentangnya harus diirisin dulu, harus digoreng dulu, diulek-ulek dulu, terus bawang merah bawang putihnya juga digoreng dulu. Aduh pokoknya ribet deh, belum lagi nanti pakai telur ya, terus dibentuk juga. Jadinya yang makan waktu banget. Nah pas aku lagi bikin perkedel gini nih, sebenarnya aku punya waktunya nggak santai-santai banget sih ya. Cuma ya udahlah disempet-sempetin aja, karena pas kemarin aku lagi ke danau, anak aku makan sama perkedel satu aja itu bisa habis 1 piring gitu. Dia suka banget. Nah kali ini aku pengen bikinin, karena kemarin itu yang bikinin uaknya gitu. Oh ya, ini selain bahan-bahan kentang ini aku pakein juga telur. Mungkin Mam lebih pintar dari aku ya kalau bikin-bikin beginian. Ini rasanya enak ya bagi yang belum nyoba gitu, karena di beberapa daerah juga nggak ada makanan kayak gini ya. Beda-beda daerah, beda-beda makanan ya kan Mam. Tapi mungkin ada juga di tempat-tempat yang lain. Kalau misalnya Mam di tempat Mam nggak ada, coba deh bikin, rasanya itu enak banget. Coba aja, karena ini makanan yang dari kecil aku makan gitu. Rasanya mahal banget kalau makan ini. Bagi aku lebih enak ini daripada ayam karena banyak bumbunya, lebih terasa gitu. Oh iya, tadi aku sambil bikin perkedel itu juga udah manasin air ya. Jadi tadi bawang merah bawang putihnya juga yang aku goreng itu setengahnya untuk si sayur. Dan ini sambil menyambil ya, sambil masak sayur gitu. Udah mendidih airnya, aku juga mau nyetak-nyetakin perkedelnya gitu. Nah ini mau aku bentuk-bentuk dulu. Kalau mau aku dulu bikinnya pakai plastik itu ribet deh. Aku pengennya udah kayak gini aja lah, simple, mau bentuknya kayak gimana juga yang penting jadi aja.
Ma aku itu orangnya telatenan kalau bikin apa-apa, beda banget kayak aku orangnya asal aja sih gitu, dan resep-resepnya juga yang nggak terlalu ngikutin resep zaman dulu banget. Biasanya kalau mau bikin rendang itu beli aja bumbunya gitu. Kalau ma aku kan orang yang bener-bener zaman dulu tuh serba bikin sendiri, dan rasanya pun emang lebih enak yang begitu ya mam, dibandingin kayak kita yang masih muda masak tuh ya udah simple-simple aja, iya nggak sih mam? Beda aja gitu racikan tangan orang tua yang bener-bener racikan sesuai leluhur dibandingin kita yang simple-simple. Karena emang zaman sekarang itu serba disimpelkan. Mungkin zaman dulu juga, zaman dulu kalau misalnya ada bumbu yang super simple kayak kita, itu mungkin kayaknya juga sama kayak kita ya, atau masih ada yang berpegang erat sama ini nih resep leluhur. Apapun ya masakannya, itu masakan kita sebagai seorang ibu itu adalah masakan terbaik di dunia buat anak-anak juga suami kita. Cie, ya nggak sih? Ya aja lah ya, daripada kita beli terus ya kan, mahal sekali makan itu habisnya berapa. Kita masak begini jadi lebih hemat aja gitu mam. Nah ini untuk ukuran kentang, mungkin tadi ada setengah kiloan gitulah ya ukuran kentangnya. Ini jadinya lumayan banyak juga sih. Tadi aku pakai setengah kilo kentang, terus pakai telur kuningnya 2, pakai bawang merah, bawang putih, terus daun seledri. Itu tuh hasilnya jadi lumayan banyak banget sih. Lumayan ya, jadi lebih kenyang aja. Kalau misalnya minta atau beli ini satunya 2.000-an gitu. Karena emang banyak bumbu juga kan gitu mam. Kentang juga lagi mahal juga kan kalau di daerah aku. Jadinya kalau misalnya bikin begini jadi lebih banyak aja. Nah ini udah beberapa kali proses. Ini juga kentang yang udah aku cetak, aku masukin ke dalam putih telur biar nggak berantakan aja kayak gini. Ini aku masaknya pakai api kecil ya mam, biar nggak gampang gosong. Karena misalnya aku pakai api yang sedang ke lumayan besar itu bakal gampang gosongnya. Jadi untuk bagian dalamnya nanti kurang matang. Sebenarnya sih untuk bumbunya atau kentangnya itu udah matang sih mam, cuma ya aku pengen lebih merata ke dalam-dalam aja. Nah ini untuk penggorengan yang terakhir ya, itu telur putihnya aku masukin aja, jadi kayak gitu deh. Nah alhamdulillah juga ini untuk sayurannya udah mateng, jadi kita tinggal makan aja nih hari ini. Alhamdulillah Mama Alesa bisa masak untuk anak-anaknya, karena anak-anak aku itu anaknya gembul-gembul, suami aku juga gembul, akunya juga gembul, doyan makan. Jadi kalau untuk beli sebenarnya boros, tapi kalau misalnya masak kayak gini alhamdulillah bisa awet sampai malam. Dimasak lagi, diangetin lagi sampai malam, pokoknya sampai habis. Aku tuh kalau misalnya lauk nasi itu jarang banget yang namanya kebuang-kebuang. Kalau misalnya ada lauk nasi nih, aku angetin lagi sampai bener-bener habis. Nanti ya yang habisin aku sih. Karena aku orangnya sayangan banget ya mam. Nah ini perkedelnya tuh, ini aku gorengnya pakai api yang kecil biar matang semuanya. Ini rasanya enak banget buat makan pakai nasi panas-panas, apalagi pakai sayur bening gitu. Apalagi pakai sambal, rasanya enak banget mam, rapet nggak sih? Aku kalau ngomongin masalah masakan tuh jadi gampang yang ngiler, jadi ngomong tuh ya kayak balelo lah ya kalau kata orang Sunda mah. Nah alhamdulillah ini udah diproses penggorengan yang terakhir, udah selesai masaknya. Alhamdulillah kita bisa makan hari ini dengan masakan ibu-ibu. Ibunya anak-anak gitu. Udah selesai ya alhamdulillah. Mam semua masak apa nih di rumah? Pastinya masakan mam itu jauh lebih enak dari masakan aku ya. Apalagi kata suami sama anak-anaknya, pasti masakan mam itu enak banget. Alhamdulillah ya mam. Ini dia masakanku kali ini. Nah itu sebenarnya kentangnya banyak banget, tapi di video kelihatannya sedikit ya. Itu kentangnya 1 mangkok. Nah ini aku punya orek, tadi beli di teteh aku. Terus ada juga sayur bening. Ini udah komplit banget, ini nikmat banget, masya Allah mam. Pokoknya kalau sehat apapun makanannya itu pastinya enak ya. Oh ya mam, terima kasih banget buat mam yang selalu setia nemenin aku sampai di akhir video. Terima kasih untuk mam, bunda, umi, mbak, kakak semuanya aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.